Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا نزل عليك الكتاب بالحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. 4 ayat saya bacakan barusan. Pertama menyebut Quran, kedua kitab, ketiga zikir, keempat Furqan. Itu semuanya nama untuk satu kitab atau satu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir. Kenapa ada 4 nama? Kita bagaimana jadi sahabat, jadi ahli kalau namanya nggak tahu ya? Dan kenapa ada nama itu? Quran, kitab, zikir, Furqan. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wahyu yang terakhir ini. Sehingga dengan keimanan ini kita punya harapan betul kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan saya merasa bahagia betul saat ini bisa bertemu dengan calon-calon ahli surga. Ini calon jadi semuanya ya. Kan banyak calon yang gak jadinya. Sebentar lagi banyak gambar situ. Ini calon-calon yang jadinya sedikit itu. Tapi gambarnya banyak. Tapi untuk menjadi calon ahli surga jangan ragu. Pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Kalau kita berkorban menjadi calon legislatif, calon eksekutif, ya banyak yang hilang itu pengorbanan itu nggak punya arti. Sedikit sekali yang berhasil menurut ukuran manusia. Bagaimana menurut ukuran Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Ingin menjadi keluarga Al-Quran, menjadi ahlul Quran sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah punya keluarga dari golongan umat manusia. Keluarga. Kan Allah nggak perlu anak, nggak perlu orang tua, nggak perlu pasangan hidup. Kok ada keluarga? Ya jangan disamakan. Apapun yang dihubungkan kepada Allah jangan diukur dengan ukuran yang disebut-sebut dalam hubungan kita. Apapun gitu. Allah menyebutkan tentang dirinya sendiri wajhullah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Jangan dibayang-bayangkan dengan wajah kita. Yadullah fawqa aydihim. Yad Allah di atas yad yang lain. Yad buat kita inilah yad. Tapi untuk Allah yad jangan dibayang-bayangkan, gak akan nyampe. Apalagi Al-Quran menyebutkan fasbir fa innaka bi'ayunina. Kamu di hadapan mata kami, kata Allah. Jangan juga kita tafsirkan, oh mata kayak gini. Enggak. Semuanya tidak. Terus untuk apa Allah menyebutkan hal semuanya itu? Hanya Allah yang Maha tahu. Dan kita merasa dilihat, merasa diawasi. Al-Quran Allah turunkan kepada kita, pembimbing bagi kehidupan kita di masa saat ini, guna meraih ridho Allah dan guna meraih kedudukan di hadapan Allah nanti di akhirat. Al-Quran jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau begitu disebut keluarga Allah, artinya apa? Sebagaimana ibu-ibu punya keluarga, kan beda perhatiannya kepada keluarga dengan kepada non keluarga. Berarti kalau Allah menyebutkan, Rasul menyebutkan bahwa Allah punya keluarga, artinya kita ingin menjadi orang yang betul-betul diperhatikan segala-galanya oleh Allah.
Dan kalau sudah jadi keluarga, ini akan lebih pas kalau memang ibu-ibu hubungan dengan anak. Kan tidak semua keinginan anak dipenuhi oleh ibu kan? Tapi semua keperluan anak ibu perhatikan. Tidak semua yang diperlukan diinginkan. Tidak semua yang diinginkan diperlukan. Susah nggak memahami kalimat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mengangkat kita sebagai keluarganya, maka yang Allah berikan kepada kita yang kita perlukan, bukan yang kita minta selalu. Belum tentu yang kita minta itu kita perlukan. Makanya Allah pilih berikan kepada kita yang kita perlukan walaupun tidak kita minta. Dan tidak mustahil kita minta sekian banyak kok tidak diberi oleh Allah, karena Allah Maha tahu bukan itu yang kamu perlukan. Jadi kalau kita sudah menjadi keluarga Allah, kita akan menerima dari Allah apapun yang kita perlukan walaupun tidak kita minta. Dan apabila kita tidak minta, apabila kita minta tapi tidak diberi juga, kita tidak akan buruk sangka kepada Allah. Memang bukan ini yang diperlukan, cuma kita yang ingin. Padahal Allah tahu yang kita inginkan belum tentu yang kita perlukan. Langkah apa yang masih kita tempuh agar kita menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Al-Quran? Pertama, kenali dulu nama-nama tadi. Namanya Quran. Quran itu apa? Bacaan. Satu-satunya wahyu yang bacaannya tidak berhenti adalah yang kita baca ini. Yang lain bagaimanapun kitab karya manusia hebat atau kitab suci yang bukan Al-Quran, enggak pernah seperti Al-Quran dibaca terus 24 jam dalam setahun, tidak pernah berhenti. Barusan di sini baru selesai membaca, di tempat yang lain belum selesai saat ini. Ada yang baru mulai, dan sholat kan tidak pernah berhenti kan? Orang berhenti dari sholat, tapi sholat enggak pernah berhenti dari orang. Di sini baru selesai sholat, di tempat yang lain masih jalan terus. Sekarang ada yang sholat duha, ada yang sholat duhur, ada yang sholat asar sekarang ini. Tergantung tempatnya di mana. Karena kan waktu terus-terusan bersambung ya. Saat ini sekarang jam 9:30 ya di Mekah sedang sholat subuh sekarang. Kan baca Quran. Dibaca Quran terus. Makanya diberi nama Al-Quran karena dibaca terus-menerus. Ada seorang jurnalis Yahudi senior, dan dia juga adalah merupakan militer, berkata, oh umat Islam malas-malas baca, termasuk baca kitab sucinya sendiri malas. Dia nggak tahu kalau umat Islam itu baca Quran sampai hafal, yang lain nggak sampai hafal. Para tokoh agama selain muslimin nggak ada yang hafal kitab mereka. Umat Islam yang hafal, subhanallah, dari waktu ke waktu jumlah penghafal Quran semakin banyak dan saat ini susah didata. Untuk tingkat Indonesia saja begitu banyak, apalagi tingkat internasional. Makanya tidak ada manusia yang rajin membaca, yang paling rajin membaca melebihi umat Islam. Jangan mau dibilang umat Islam malas-malas baca. Umat Islam paling rajin baca. Bukan sekedar rajin baca, menghafal. Bukan cuma Quran yang dihafal. Sekian banyak buku dihafal, sholawat dihafal, kitab-kitab dihafal, hadis dihafal. Al-Quran, ini belum sampai 4 ya. Quran, kitab, zikir, furqan. Saya bahas Quran dulu aja nih. Kalau semuanya 4-4-nya minimal 4 kali pertemuan. Ya, dan saya sudah nulis buku. Ya, pertama saya nulis Mukjizat Huruf Al-Quran. Dilanjutkan dengan tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran. Untuk tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran ya sudah 10 jilid. Satu jilidnya rata-rata 400 halaman. Dan kemarin sore saya kirimkan naskah ke tim penerbit. Judul bukunya 100 solusi fikih kontroversi. Itu 900 halaman. Saya berharap Ramadan sudah terbit. Nah, Al-Quran bacaan. Allah turunkan bacaan wahyu terakhir ini
memiliki ciri khas yang tidak dikenal sebelum Al-Quran turun. Tadi sama-sama membaca, ada yang dibaca panjang, pendek, dengung, tebal, tipis. Itu enggak dikenal sebelum Al-Quran turun. Setelah Al-Quran turun, ada bacaan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Beda kan? Min dengan min, beda kan? Menghadapi kaf min, menghadapi qaf min. Itu dari mana itu? Dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran namanya. Jadi bacaan itu diberi nama, dijadikan nama karena memang istimewa wahyu ini. Dan Rasulullah SAW setelahnya menerima keseluruhan dari bacaan awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jibril berkata, sampaikan bacaan ini kepada umat kamu. Rasul bersabda, wahai Jibril, umatku ini banyak, lisannya beda-beda, cara memahaminya juga beda-beda, kemampuannya, mohon diturunkan bacaan yang lain. Jibril menghadap kepada Allah, lalu disampaikan kepada Rasul bacaan yang berikutnya. Rasulullah meminta tambah lagi sampai bolak-balik Rasulullah, apa Jibril kepada Allah menyampaikan kepada Rasulullah, sehingga muncul istilah nuzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Apa mana 7 huruf? Luas maknanya. Angka 7 di sini bukan 1, 2, 3 sampai 7, bukan, tapi luas sekali maknanya. Kenapa Rasulullah SAW meminta tambahan? Demi kemudahan untuk umat. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah mendengar bacaan wadduha wal laili idza saja, wadduha wal laili idza saja, wadduha wal laili idza saja. Apa itu? Itu adalah bagian dari makna 7 huruf. Wal laili idza saja, wadduha wal laili idza saja. Ada saja, ada saje, ada saje. Wadduha, wadduha, wadduha. Itu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Ada lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada. Subhanallah. Untuk kemudahan. Apakah ada pengaruhnya bagaimana? Ada yang berpengaruh bagaimana, ada yang enggak. Umpamanya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ada malik, ada malik, itu berbeda maknanya. Itu bacaan. Tulisannya bagaimana? Nanti bab kitab kita bahas. Karena disebut Alkitab. Sebelum sampai kepada pembahasan, saya angkat dulu satu narasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Dan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Dan banyak huruf yang dibaca dengan beberapa bacaan. Dan banyak huruf yang ditulis dengan beberapa tulisan satu bacaan. Dan banyak huruf yang tanpa ditulis, tanpa dibaca, tapi maknanya jelas. Bisa dipahami? Duka teuing. Ya, saya ulangi ini. Ada huruf yang dibaca tanpa tulisan, ada huruf yang ditulis tanpa bacaan, ada satu huruf untuk beberapa bacaan dalam satu tulisan, ada huruf untuk beberapa tulisan dalam satu bacaan, ada huruf yang tidak ditulis, tidak dibaca, tapi maknanya jelas. Kena harulan heula ya. Itulah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir. Luar biasa ilmu Al-Quran.
Bunga nawe judulnya ada berat. Maksudnya berat. Dan ini makanya sudah saya tulis itu buku. Sudah, ya, sebagian sudah beredar, sebagian belum. Contoh, sekarang tulisannya sama, bacaannya banyak. Tadi umpamanya Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Berapa tuh? 4 ya. Sekarang ambil contoh yang lain. Surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim anzartahum sawa'un 'alaihim anzartahum. Berapa dihitung enggak? Itu semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Namun untuk yang barusan anzartahum 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 tidak berpengaruh bagi makna. Tapi kalau maliki, maliki itu berpengaruh bagi makna. Kenapa kok sampai seperti itu? Rasulullah memohon kepada Allah melalui Jibril, tolong berikan lagi bacaan yang lain biar mudah buat umat. Ketika Rasulullah menerima dari Jibril, dari Allah, Maliki yaumiddin, Rasul pasti memahami bahwa maliki itu mengandung makna maliki dan mengandung makna maliki. Namun untuk umat bagaimana? Makanya Rasul memohon kepada Allah melalui Jibril, tolong turunkan juga maliki dan turunkan juga maliki. Malik artinya penguasa, raja. Malik artinya pemilik. Tidak semua yang kita kuasai milik kita. Tidak semua kita miliki kita kuasai. Kata kalimatnya karena itunya. Ya, tidak semua yang ibu miliki ibu kuasai. Rata-rata punya handphonenya menguasai. Ah, gaptek saya mah. Berarti memang pemilik yang tidak berkuasa itu namanya. Ibu handphonenya bagus, rusak, dibawa ke servis. Oleh servis cuma sebentar selesai. Hari praktek servis nama handphone nanti jelek. Berarti dia penguasa yang tidak memiliki. Ibu pemilik yang menguasai. Naik motor, mogok, aduh pusing, dibawa ke bengkel. Sebentar diberesin, selesai. Si bengkel pulangnya naik angkot. Berarti si bengkel nggak punya motor. Ibu punya tapi tidak menguasai. Bengkel menguasai tapi tidak punya. Allah penguasa semua yang dia miliki. Dan Allah pemilik semua yang dia kuasai. Dan semua alam kekuasaan Allah, semua alam milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bacaan diturunkan maliki dan maliki. Itu Quran. Subhanallah. Jadi kalau begitu maka kita mengkaji Al-Quran itu, kalau betul-betul ingin menjadi ahli Al-Quran, panjang perjalanan itu. Maka tidak ada seorang pun di muka bumi yang menguasai Al-Quran. Nggak ada. Tapi dipelajari sebagian dari Al-Quran. Karena itu untuk mendapatkan kedudukan di hadapan Allah sebagai ahli Al-Quran, jangan terlalu berharap bisa menguasai. Tapi dengan sedikit yang kita miliki, yang kita kuasai, semoga Allah berikan kedudukan kepada kita sebagai ahli Al-Quran. Itu saja. Dan pasti semua kita hanya sedikit yang kita dapatkan dari Al-Quran itu. Karena itu janganlah sampai ada orang yang berkata, oh kita mah hidup berdasarkan Quran segala-galanya. Istighfar. Mana ada orang yang menguasai hadis, juga mana ada orang yang menguasai semua hadis.
Tidak ada, jangankan tingkatan orang yang hidup saat ini, tingkat sahabat sekalipun tidak ada yang menguasai semua hadis Rasul. Masa sih? Aisyah bagaimana? Aisyah menguasai hadis yang beliau dengar dari Rasul dan beliau terima. Sekian banyak yang beliau tidak terima gimana? Kan Aisyah tidak nempel dengan Rasul terus kan ya? Rasul juga pindah ke istri yang lain. Rasul sedang berjihad, tidak ada di situ Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, disebarkan oleh para sahabat sampai tersebar ke seluruh dunia. Dan dari sekian banyak bacaan Al-Quran tadi, Allah izinkan, Allah takdirkan, setelahnya sekian periode, sekian generasi, ada sekian banyak ulama ahli baca Al-Quran dengan sekian banyak cara membaca. Dan dari sekian banyak ulama, Allah angkat pertama-tama 7 orang ulama menjadi penyebar. Sekian banyak ulama, tapi yang 7 dimasukkan ke dalam satu kitab oleh Imam Ad-Dani, dilanjutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ada 7 ulama Al-Quran yang terkenal saat ini dengan istilah 7 qiraat. Tadi umpamanya saya ambil contoh, sawa'un 'alaihim anzartahum, itu riwayat Qalun dari qiraat Nafi'. Kedua, sawa'un 'alaihim anzartahum, itu riwayat Warash dari qiraat Nabi, satu qiraat. Kemudian sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu qiraat Ibnu Katsir. Kemudian sawa'un 'alaihim anzartahum, itu qiraat Ibnu Amir. Sawa'un 'alaihim anzartahum, itu qiraat Masjid Al-Ikhlas. Kemudian ada lagi sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu qiraat dari Hamzah. Allahu Akbar. Terpelihara sudah 14 abad berlalu tanpa rekaman Rasul, tanpa rekaman sahabat, masih terpelihara sampai sekarang dan tersebar ke seluruh dunia. Cuma ke Al-Ikhlas baru datang. Sudah tersebar ke tempat-tempat yang lain, masjid-masjid yang lain. Mungkin di Al-Ikhlas belum lama itu, baru datang saat ini. Itu semuanya dipelihara oleh Allah. Al-Quran, kenapa disebut Al-Quran? Bacaannya terpelihara. Walaupun tidak ada rekaman Rasul, tidak ada rekaman Jibril, apalagi. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman kepada Al-Quran, karunia dari Allah. Dan tidak ada orang yang mendapat nikmat iman hasil jual beli atau warisan dari orang tua. Kalau warisan dari orang tua, tentu semua orang yang beriman anaknya pasti beriman. Semua orang beriman pasti orang tuanya beriman, tapi kan nggak begitu. Bahkan tingkat para sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, orang tua mereka banyak yang kafir kan. Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu an, sahabat yang sangat dekat dengan Rasul. Orang tuanya adalah paman Rasul. Ternyata sewaktu dia sakit berat, sudah mau menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah SAW ingat kepada jasa dia yang begitu luar biasa. Ketika Rasulullah terancam nyawanya akibat ancaman dari luar, Abu Thalib manggil kepada Nabi Muhammad, Muhammad pindah tempat tidurnya. Ada apa paman? Itu orang mau membunuh kamu, pindah-pindah. Tukeran dengan beliau. Pamannya siap menjadi relawan, kalau sekiranya ada yang membunuh, biar aku aja, jangan kamu. Allah, luar biasa. Kok sehebat begitu ya? Iya, karena Abu Thalib memandang ini keponakan saya, bagaimanapun saya sayang sama dia, akhlaknya bagus, tutur katanya menakjubkan.
maka sayang sekali. Tapi apakah dapat nikmat iman? Enggak. Ketika Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah membisik, "Paman, katakan la ilaha illallah, usyhidullah la." Aku mohon engkau berkenan mengucapkan la ilaha illallah. Biar aku punya alasan memohon kepada Allah untuk diampuni, untuk diberikan nikmat surga. Aku punya alasan kalau engkau sudah mengatakan la ilaha illallah. Ketika Abu Thalib mendengar harapan Rasulullah menyatakan begitu, dia gelisah, bimbang. Duh, ungkapan keponakanku baik, enggak ada salah, dan dia tidak berharap apa-apa dariku. Tapi itu gimana ya? Datang Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wa ya Abu Thalib, engkau rela, engkau tega meninggalkan ajaran yang sudah turun-temurun sampai orang tua kita mengajarkan kepada kita ajaran seperti ini. Engkau mau meninggalkannya, yaitu kemusyrikan, menyembah berhala. Abu Thalib mikir, harapan keponakanku enggak ada yang bisa disalahkan, tapi untuk ikut keheula bila aku nurut ke anak itu. Nah, sedang bimbang gelisah begitu, datang Abu Jahal mengatakan, "Nah, engkau rela meninggalkan ajaran dari orang tua kita?" Akhirnya Abu Thalib berkata, "Ala millati Abdul Muttalib." Jangan khawatir, aku masih berpegang dengan ajaran Abdul Muttalib. Mati, meninggal dalam keadaan kemusyrikan. Orang yang sangat dekat kepada Rasulullah tidak meraih nikmat tauhid. Kita jauh usia kita, tempat kita, tapi Allah berikan kepada kita nikmat iman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang harus kita syukuri betul. Dan bukan sekedar itu, ketika kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman kepada kita, dan Rasul merindukan ingin bertemu kita. Di hadapan para sahabat, Rasul bersabda, "Inni lawadidtu an qad ra'aitu ikhwanana." Aku benar-benar merindukan ingin bertemu ikhwan kita. Ya Rasulullah, engkau bilang ikhwan kita, yang kau maksudkan siapa? Bukankah kami ikhwan engkau? Rasul bersabda, "Bal antum ashabi." Kalian sahabatku. Ikhwan yang kukatakan adalah belum hadir, belum lahir. Di mana mereka berada? Di Masjid Al-Ikhlas. Apa namanya teh? Ngamprah. KBB. Iya, KBB-nya. Ngamprah mengamprah ke mana? Iya. Ya Allah, nikmat luar biasa. Kita dirindukan Rasulullah. Betul, kita dirindukan Rasulullah. Jawab oleh di masing-masing, kita rindu nggak kepada Rasul? Kalau kita rindu kepada Rasul, Rasul rindu kepada kita. Iya, saya juga rindu. Buktinya mana? Gak cukup hanya lisan. Rindu itu kan dari dalam ya, bukan dari mulut. Nah, bukti kita rindu kepada Rasulullah, tentunya kita ikuti apa yang diajarkan Rasul, dan ajaran utama dari Rasulullah adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Atasan akhlak yang agung Rasulullah itu. Bukan cuma berakhlak, tapi atasan akhlak. Dengan apa Rasulullah menjadi pemimpin akhlak yang agung? Dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, diberi nama Quran, bacaan yang terpelihara, dipelajari di mana-mana. Di KBB bacaan Qul huwallahu ahad sama dengan di California, sama dengan di Kalimalang, sama. Nah, KBB Kalimalang, California sama Qul huwallahu ahad. Nah. Di Chicago, di Cikalong sama. Subhanallah. Ada kitab suci yang lain yang sama bacaannya? Enggak. Bahasanya juga beda.
Dulu zaman Nabi Musa ada Taurat, zaman Nabi Isa ada Injil. Yang terkenal sekarang namanya bukan Injil, bukan Taurat, tapi Al-Ahdul Jadid wal Ahdul Qadim. Bahasa Indonesianya adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Bahasa KBB-nya apa? Janji anyar, janji hebel. Tapi nggak adanya. Tapi Al-Quran tetap Al-Quran namanya, nggak pernah berubah. Alhamdulillah. Membaca Al-Quran punya aturan. Satu aturan saja riwayat hafaz panjang pelajarannya, dilatih terus-terusan. Bagaimana kalau riwayat hafaz, riwayat Syu'bah dari satu imam, tambah lagi riwayatnya sampai yang terkenal dan yang sah dipakai sholat. Al-Quran itu ada 20 riwayat. Salah satunya adalah yang tadi dibaca oleh ibu-ibu di sini. Itu satu dari 20 itu. Wah, sampai 20 ya. Iya, umpamanya tadi was-samaa'a binaa'a, satu bacaan. Yang lain was-samaa'a binaa'a, ada binaa'a, ada binaa'a. Ada lagi tuh bacaannya begitu. Ada lagi was-samaa'a binaa'a. Udah hilang. Bina itu adalah riwayat dari Khalaf dari Hamzah. Dipelajari oleh para ulama, diajarkan ke seluruh dunia sampai saat ini terpelihara. Dan dengan adanya teknologi sains, kita sekarang bisa mendengar sekian banyak bacaan. Dulu sebelum ada teknologi, saya itu pernah belajar ilmu qiraat, tapi nggak berani membaca, takut salah. Walaupun sudah belajar. Kalau sekarang ya dengarkan saja para ahli. Sekarang mah saya berani membaca dengan sekian banyak qiraat waktu sholat. Bisa nanti bagi para pengguna IG, ada pengguna IG di sini, Instagram, silahkan dibuka Cahaya Huruf Al-Quran. Ya. Jadi di Instagram atau di YouTube juga bisa Cahaya Huruf Al-Quran. Dulu adalah menggunakan Maqdis TV, tapi ada yang ngehack, udah nggak bisa ditambah lagi. Saya ganti sekarang dengan Cahaya Huruf Al-Quran. Di situ bacaan saya ada di Cahaya Huruf Al-Quran. Ada yang sudah buka? Ya, Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tidak semua sahabat Nabi menjadi murid Rasul untuk Al-Quran. Hanya beberapa sahabat yang talaki langsung kepada Rasul. Talaki itu apa? Mendengar dan didengar. Umar bin Khattab sekali waktu sudah menerima surat Al-Furqan dari Rasulullah SAW. Lalu beliau menuju masjid, mendengar seorang sahabat bernama Hisham bin Hakam membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang dipandang aneh oleh Umar. Ini orang main-main dengan Al-Quran. Kok kayak begini bacaannya? Umar waktu itu hampir-hampiran bertindak, tapi dia lagi sholat, tahan diri. Kata beliau, fatasabbartu ali, aku tahan, tidak langsung bertindak. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sorban yang ada di bahunya itu oleh Umar langsung diambil dan dilelitkan ke lehernya. Melihat, oh Umar tinggi besar, orang disegani, diam. Kamu tadi baca apa itu? Rasul tidak begitu mengajarkan kepada aku. Kau dari mana belajar? Ya dari Rasul. Bohong kamu. Aku juga sudah terima, enggak begitu. Ya tapi aku begini. Ayo kita berangkat. Dibawalah oleh Umar Hisham bin Hakam kepada Rasulullah. Setibanya di Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Ada apa nih Umar lain. Setelah itu, ya Rasulullah, aku dengar orang ini membaca tidak seperti yang kau bacakan kepada aku. Kata Rasul, Hisham baca. Hisham membaca sampai selesai. Kata Rasulullah, hakadha unzilat. Emang begini diturunkan. Jadi dia benar. Kalau gitu aku yang salah. Rasul tidak membiarkan Umar gelisah. Sekarang bagian kamu. Baca seperti kamu baca. Umar membaca dari awal sampai akhir. Rasul bersabda, hakadha unzilat. Emang begini diturunkan. Jadi bacaan Hisham
dengan bacaan Rasul berbeda, bacaan Umar berbeda, ternyata kata Rasul dua-duanya benar. Jadi kalau tadi saya bacakan anzartahum, itu semuanya benar. Kok bisa sampai berbeda-beda begitu? Ya kan bawaan orang Arab saja nggak sama, apalagi kalau orang Arab dihubungkan dengan orang KBB. Orang Arab saja beda-beda. Untuk orang Arab sebahagian menyebut a itu susah, berat. Anzartahum maunya gimana? Anzartahum boleh. Tapi kalau KBB makan bupati lagi AA-nya. Sekarang masih AA? Udah ganti? Udah. Ya kalau orang Sunda menyebut AA biasa. Orang Arab menyebut AA ada yang berat, ada yang ringan. Makanya berubah-ubah bacaannya. Anzartahum beda-beda tuh. Ya, Rasulullah menugaskan 8 sahabat yang menjadi guru Al-Quran. Tidak semuanya sahabat, 8 sahabat saja yang menjadi guru Al-Quran. Walaupun yang lain ngajar juga, tapi untuk 8 ini pusat. Siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abu Darda. 8 orang. Itu adalah guru pertama dari sahabat yang mengajarkan Al-Quran. Yang 8 itu mengajarkan berbagai cara membaca. Muridnya banyak masing-masing. Sampailah pada abad kesekian dimunculkanlah, ditokohkanlah 7 orang, di antaranya Imam Nafi'. Imam Nafi' itu adalah Imam Masjid Nabawi yang membaca tadi anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu adalah Imam Nafi', Imam Masjid Nabawi. Kalau yang membaca anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu Imam Ibnu Katsir, Imam Masjidil Haram. Dan Imam Nafi' ini dikenal beliau adalah orang yang apabila sedang ngisi pengajian seperti ini di masjid itu harum, gak tahu pakai parfum apa beliau. Salah seorang muridnya berkali-kali gantian bertanya, Imam, parfum apa yang engkau pakai? Enggak, aku enggak pakai apa-apa. Tapi kok lain, setiap kali engkau ngisi pengajian wangi sekali. Imam Nafi berkata, ya banyak orang seperti itu berkata kepada aku. Dan sejak kapan? Sejak aku bermimpi kepada Rasulullah, ngaji Quran di depan Rasul, talaki kepada Rasul. Sejak aku mimpi diterima bacaan aku oleh Rasul, sejak itu setiap aku ngisi pengajian ada parfum yang khas. Tidak ada yang tahu parfum apa itu. Itu dari mulut beliau keluar. Allah dipilih oleh Allah beliau. Itu Imam Nafi'. Imam Nafi' punya murid banyak. Di antaranya 2 yang dipopulerkan, yaitu Qalun dan Warsh. Kalau Warsh membaca ini harus panjang nafas. Tadi kan saya contohkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Harus panjang nafasnya. Yang pendek nafas mah tahu diri we. Ini untuk riwayat Warsh. Semuanya sudah hafal surat Al-Muluknya. Paling tidak Al-Muluk itu hafal gitu. Nah, saya bacakan dari Al-Muluk dengan riwayat Warsh. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum
illa fi dhalalin kabir. Untuk biasa di sini fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa. Untuk Warash wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa. Beda kan? Ada lagi yang lain, riwayat Khalaf dari Hamzah, qalu bali qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Harus saktah, berhenti sejenak 2 harokat tanpa nafas. Lamun pakai bernafas terkaci. Jadi min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Itu Quran namanya. Luar biasa Quran itu ya. Sekarang kita loncat dulu dan tamat membahas Quran ya. Loncat dulu, mengenal saja dulu kitab. Dzalikal kitabu. Kitab itu apa? Tulisan. Quran bacaan. Bacaan itu terdengar, tulisan itu terlihat. Jangan disamakan. Umumnya orang memandang Quran ya kitab, kitab ya Quran. Ya Allah menggunakan 2 nama itu pasti punya makna. Tapi kita lihat terjemah yang ada. Dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini. Ya, sebut kitab Al-Quran. Padahal Allah menggunakan kata Alkitab mengingatkan kita tentang tulisan wahyu ini beda dengan tulisan kitab-kitab yang lain. Tulisan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul ini beda dengan tulisan hadis, beda dengan tulisan majalah, beda dengan tulisan syair, beda dengan tulisan buku-buku yang biasa ditulis oleh orang Arab, beda tulisan Al-Quran. Coba, jangan jauh-jauh. Semuanya pasti sudah dapat menulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Gimana tulisannya kebayanglah. Bismi, ba dengan sin bersatu ya. Itu untuk bismillah. Untuk bismi rabbik, ba dengan sin terpisah, ada alifnya di situ. Kok bisa seperti itu? Ya, karena tidak disiapkan layar monitor, makanya ya udah dihafal aja. Saya sudah bawa ini. Kalau sekiranya ada proyektor, saya perlihatkan. Nah, ada. Ya, silakan kalau gitu dipasang, dilihat. Ya. Dimasukkan aja. Oh iya, enggak.
Ya, kita perhatikan tulisan Al-Quran. Bismillah, ba dengan sin bersatu. Tapi kita lihat surat surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi, ba dengan sin terhalang oleh alif. Berbeda kan? Sekarang kita perhatikan tulisan kitabun, beberapa kali ditulis tanpa huruf alif. Kita lihat alif lam ra kitabun wahkimat. Ada tulisan kitab yang tidak pakai alif, ada juga tulisan kitab yang pakai alif. Wa kitabim mubin. Tulisan kitab ada yang pakai alif, ada yang tidak. Sekarang kita lihat lagi umpamanya surat Nah, kita perhatikan qala. Lafaz qala, qaf, alif dan lam. Oh, belum ada. Di kita teh sudah ada. Saya teh ngomong sendiri atunya. Mana? Ya? Oh, udah ada. Hilang lagi? Hilang lagi. Oh iya. Bagus, biar ada waktu untuk minum dulu. Isi dan isi dan kok ibu-ibu. Oh, saya Ustaz. Belum masuk. Ya. Jangan nunggu, sambil jalan aja. Bahwa di dalam Al-Qur'an ini tadi sudah saya sampaikan, banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan dan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Contohnya huruf yang dibaca tanpa tulisan, Rabbil alamin, A itu panjang. Kalau ditulis panjangnya atas, pasti pakai alif, tapi tidak ada alifnya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin, alamin. Itu tanpa alif. Berarti ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. Maliki yaumiddin, ma dibaca panjang tanpa alif. Tapi pan ayah Jabar Nangtung, nya di Jabar Nangtung. Di Jatim Nangtung. Di Bandung Jabar, di Surabaya enggak Jabar lagi. Dan harokat fathah dhamma kasrah sukun itu enggak ada zaman Rasulnya. Zaman sahabat pun enggak ada. Belum muncul lagi ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bacaan Al-Quran itu semata-mata mendengar yang dicontohkan Rasul, bukan melihat tulisan lalu dibaca. Jadi bacaan oleh Rasul diikuti, dibaca oleh Rasul diikuti. Lalu Rasul menyuruh sahabat catat. Bacaannya alif lam mim. Mau ditulis oleh sahabat alif, enggak begitu. Alif sudah. Lam, enggak begitu, tapi lam satu saja. Berarti memang itu tulisan dari Rasul itu.
kalau begitu Rasul bukan ummi lagi dong. Kan Rasul itu ummi, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Untuk umumnya orang Arab, kata ummi ditujukan kepada orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Untuk Rasul, kata ummi, Rasul tidak belajar baca, tidak belajar tulis kepada manusia. Dikosongkan Rasulullah dari ilmu manusia karena beliau akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah ditemukan sebelum Al-Qur'an turun bacaan wa ma adraka. Dulunya wa ma adraka sudah. Apalagi qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. Itu bacaan biasa di sini. Bacaan yang lain qul ara'aytum in asbaha. Oh, lain lagi itu. Kemudian apa lagi? Qul ara'aytum in ahlakani Allah. Itu dari Rasulullah jawab bacaan itu. Itu tidak dikenal sebelum Al-Quran turun. Berarti bacaan itu adalah ajaran dari Rasul. Artinya Rasul guru baca Al-Quran yang pertama. Jadi jangan sampai kita memahami kata al-ummi untuk Rasul disamakan dengan al-ummi untuk masyarakat umum. Sholawat kita biasa membaca Allahumma sholli ala Muhammad nabil ummi. An-nabil ummi, kata ummi itu tidak tahu baca, tidak tahu tulis, itu untuk orang Arab, umumnya masyarakat Arab. Rasul adalah al-ummi, guru baca tanpa belajar kepada manusia, guru tulis tanpa belajar kepada manusia, karena ilmu yang beliau ajarkan dari Allah langsung. Nggak muncul lagi? Udahlah, qanaah cukup ya tuh. Ya. Nah, di dalam surat, silakan mau yang baca, yang mau lihat mushaf Al-Quran karena tidak dilihat di depan, dibuka umpamanya halaman 349 ya, akhir surat Al-Mu'minun. Ini untuk lebih jelas lagi terlihat. Ini halamannya halaman cetakan Madinah ya. Surat Al-Mu'minun. Dilihat ayat 108. Udah ketemu? Karena ini belajar Al-Quran harus lihat ya, harus megang ya. Nah, bagi yang sudah melihat, kita perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 108. Ada kalimat awalnya qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala, qaf, alif dan lam. Lihat lagi ayat 112. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qala, sama-sama qala. Ayat 108 qala 3 huruf. Ayat 112 qala cuma 2 huruf. Pernah perhatian ini enggak? Teu ngeuh euy. Baru kita perhatikan saat ini, ternyata tulisan qala saja enggak sama. Satu halaman. Qala ada yang pakai alif, ada yang enggak. Atau ada papan tulis? Enggak ada juga ya. Kalau ada papan tulis cukuplah, insyaallah udah pada hafal semuanya. Dan waktunya juga sudah mau habis. Kemudian lihat lagi ya, masih qala ayat 114. Ya. Ayat 114 qala pakai alif enggak? Enggak. Jadi ayat 114, ayat 112 tidak pakai alif. Sedangkan ayat 108 pakai alif. Dalam satu halaman beda tulisan. Sama-sama bacaannya qala. Di situ yang saya maksudkan tadi, ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. Pada ayat 108 ditulis dan dibaca. Pada ayat 112 dibaca tanpa tulisan. Subhanallah. Kita lihat lagi umpamanya surat Al-Insan.
Tapi nggak bisa dilihat kan ya, lupa lagi ya. Surat Al-Insan itu ada bacaan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Salasila, kalau mau kita baca sesuai tulisan salasila, kalau kita baca sesuai tulisan. Tapi bacaannya beda dengan tulisan. Ada dua la. La yang pertama tanpa alif dibaca panjang. Yang la yang kedua pakai alif dibaca pendek. Coba. Salah tulis kali. Gak mungkin dibiarkan oleh Allah. 14 abad kalau salah tulis. Pasti Allah akan memperbaikinya. Nah, tapi ini jelas-jelas merupakan mukjizat Al-Quran. Ini baru kita bicara tentang hubungan Quran dengan kitab. Quran itu bacaan yang terdengar, kitab itu tulisan yang terlihat. Makanya ibu-ibu membaca Al-Quran, dah hafal dengan kulhu palak binas, rek baca terus melihat, insya Allah dapat nilai tambah dengan matanya. Aduh, mani asli pang menangkeunnya. Teu apa asli pang menangkeun. Iya. Jadi orang yang membaca Al-Quran selalu melihat tulisan, memang Rasul sendiri menganjurkan melihat tulisan. Tapi Rasul sendiri setiap kali sholat membaca Al-Quran tanpa tulisan. Para sahabat setiap kali sholat membaca Al-Quran tanpa tulisan. Artinya membaca tanpa tulisan adalah sunnah Rasul. Membaca pakai tulisan juga adalah dianjurkan, diperintahkan dalam Al-Quran. Karena kalimatnya juga iqra' kitabak. Bahkan hadis menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, artinya tulisan dari Allah. Lihat hurufnya. Ternyata kenapa ada huruf yang dibaca tanpa tulisan, ada huruf yang tulis tanpa bacaan. Ini kok bisa seperti ini? Apa maknanya itu? Apakah mengandung makna ketika ada huruf tanpa tulisan tapi dibaca, ada huruf tanpa bacaan tapi ditulis, ada makna? Ada. Dan itu yang saya bahas dalam buku yang sudah sebagian beredar. Bahkan pertama-tama saya nulis buku berjudul Mukjizat Huruf Al-Quran. Apa bedanya Bismillah dengan Bismi Rabbik? Kok tulisannya beda? Gak usah jauh-jauh ya, Bismillah dengan Bismi Rabbik kayaknya. Kalau ke dalam nanti banyak sekali. Bismillah tanpa alif. Artinya apa? Dengan nama. Bismillah dengan nama Allah. Bismi Rabbik dengan nama Rabbmu. Sama dong. Tujuannya kepada Allah. Iya. Tapi sebutan nama Allah dengan sebutan nama Rabb punya penekanan yang berbeda. Ketika kita menyebut Bismillah, kita tidak pernah mendengar kata Allah kecuali untuk zat yang menciptakan alam. Nggak ada orang memberi nama anaknya, nanti anaknya namanya siapa? Mau saya kasih nama Allah? Enggak pernah ada. Di seluruh dunia. Allah kehendaki begitu tuh. Enggak pernah ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama Allah. Enggak ada. Yang ada Abdullah, Saifullah, Jundullah. Kalau Allah enggak. Tapi Robi, oh banyak. Itu Mang Robi itu. Iya, Pak Robi itu. Boleh itu Rob. Maka karena itu untuk nama Allah, Bisminya dikhususkan tulisannya tanpa alif. Khusus untuk nama Allah. Untuk nama-nama yang lain pakai alif setiap kali Bismi, pakai alif. Bismi Rabbik, Subhanallah isma Rabbikal a'la, pakai alif. Umpamanya seseorang mau berpidato pakai tulisan ana Bismil jamaah, saya atas nama jamaah, itu pakai alif. Semua kata Bismi pakai alif kecuali untuk Allah. Tauhid. Sejak Bismi sudah tauhid. Nah sayangnya di dalam Al-Quran terjemahan kita kadang-kadang Allah, ilah, Rob diartikan sama. Beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. La ilaha illahu
tiada Tuhan selain Allah, selain Dia. Ilah Tuhan, Rabb juga Tuhan. Kok bisa sama? Jangan sama dong. Terus harus dibedakan. Al-Quran membedakan antara ilah dengan Rabb, beda. Walaupun yang dimaksud oleh kita ketika kita menyebut Rabbana, ya Allah. Ketika kita menyebut Allahumma, Allah. Ilahana, Allah juga. Tetapi Allah menggunakan dalam Al-Quran kata Rabb untuk makna Rabb. Kata ilah untuk makna ilah. Dan ada pernyataan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Adakah dalam Al-Quran la rabba illallah? Enggak ada. Karena Rabb itu umum. Kalau ilah khusus, hanya untuk Allah. Kalau Rabb umum. Al-Quran pun mengakui ada Rabb untuk selain Allah. Dalam Al-Quran ada kata Rabb untuk selain Allah. Umpamanya surat Yusuf. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Nabi Yusuf bersabda, menyampaikan penjelasan kepada temannya yang di penjara. Dua teman Nabi Yusuf di penjara, salah satunya akan dihukum gantung, dihukum vonis eksekusi mati. Yang satu lagi akan dibebaskan dan diberi tugas menjadi OB di istana raja. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang akan keluar, akan diamankan, akan diberi ampunan. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Kata Nabi Yusuf, nanti kalau engkau sudah dekat Rabbmu, ingat aku ya. Dia akan menuju kepada Rabbnya. Rabb yang dimaksud di situ adalah Raja Mesir. Jadi ada Rabb untuk selain Allah. Makanya ketika diartikan ilahu Tuhan, Rabbu juga Tuhan, saya termasuk yang mikir gimana caranya ya agar umat tidak menyamakan antara Rabb dengan ilah. Karena dalam Al-Quran ilah itu hanya dihubungkan kepada manusia, ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau Rabb ada kepada manusia, ada kepada alam. Rabbukum ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Tadi dibaca. Dan ada Rabb untuk alam. Rabbus samawati wal ardh. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ya, Rabbnya timur, Rabbnya barat, Rabbnya alam. Nggak ada ilahul masyriqain, nggak ada. Nah, yang begini-beginilah yang harus kita kenal. Kalau kita mau jadi keluarga Al-Quran, Ahlul Quran, harus kita kenal. Wah, kalau gitu masih panjangnya. Ya. Al-Quran nggak akan tamat dikaji. Keburu tamat usia kita. Oh, udah jam 10 lebih. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ya, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Biar penjelasan saya tidak ngawur. Waalaikumsalam. Dan saya ingin tanyakan bagaimana cara banyak keluarga untuk mencintai Al-Quran. Ya. Sedangkan saya tidak bisa untuk mengajak mendoakan dengan ikhtiar, terus menasihati, tapi susah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada Al-Quran, ada iman, ada ilmu, ada rasa ya. Ada yakin, ada paham, ada rasa. Semuanya harus kita manfaatkan. Keluarga sudah beriman kepada Al-Quran, alhamdulillah. Tinggal bagaimana merasakan nikmat iman. Antara lain, kalau kita ingin mengundang orang supaya hadir banyak, kan biasa dipanggil perasaannya. Oh, orang lain mah pakai dangdutannya, pakai nyanyian. Nah, Al-Quran ajarkan kepada keluarga dengan seni baca yang indah. Biar cinta. Melalui itu dulu. Boleh gitu? Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti
yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Tidak ada izin yang Allah turunkan untuk Nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama lagu untuk membaca Al-Quran saat dibaca dengan suara nyaring. Berarti silahkan ibu-ibu berseni dengan Al-Quran, biar orang tertarik dengan seninya aja dulu. Sekarang di lembaga tadi sebutkan, lembaga Maqdis, ada sistem buat anak-anak dan juga mantan anak. Ini kita mantan anak semuanya kan ya. Buat anak-anak bisa menghafal Quran tanpa harus memahami bacaan dulu, tulisan dulu. Tapi mereka bisa hafal juz 30. Cucu saya sebelum masuk sekolah SD sudah hafal juz 30, belum tahu huruf, belum tahu tulisan. Dan bacaannya tepat, panjang pendeknya tepat. Dengan apa? Dengan irama. Iramanya terus begitu sampai anak itu mengikuti irama sampai hafal. Namanya bisa dicari nanti di IG ya. Metode Maqdis. Di situ ada metode Maqdis, ada namanya Hamim. Hamim itu hafal Al-Quran metode irama Maqdis, disingkat jadi Hamim. Jadi pakai irama saja nggak apa-apa, itu seni. Nah setelahnya sudah menikmati irama, mungkin bisa ditambah lagi. Sebentar lagi Ramadan, 55 hari lagi Ramadan. Ya, sebentar lagi ya, kurang dari 1 bulan. 25 hari lagi Ramadan. Ya Allah, 25 hari lagi Ramadan. Allah. Nah, silakan ajarkan Al-Quran, pilih irama yang sesuai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran dengan irama. Para sahabat mengikuti. Dan irama tersebut sudah disediakan sebelum Al-Quran turun. Untuk masyarakat Arab sudah terbiasa membaca syair dengan irama-irama tertentu. Pas Al-Quran digunakanlah irama tersebut untuk Al-Quran. Lebih indah ternyata untuk Al-Quran. Saya ambil contohnya. Harus pakai contoh. Umpamanya masyarakat biasa suka membaca sholawat badriyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ya gitu. Itu lama-kelamaan enak juga kan. Nanti akan diikuti. Itu namanya irama maqam sika namanya itu. Ada banyak irama untuk Al-Quran. Kalau di Maqdis diajarkan 7 aja dulu. 7 irama. Yang disingkat oleh guru-guru Maqdis, 7 itu disingkat menjadi apa, lupa lagi itu. Apa Kang Ali tahu singkatannya apa? Yang 7 itu? Baso hiji nikaraos, kalau nggak salah begitu tuh. Baknya bayati, sonya soba, hi-nya hijaz, ni-nya nihawan, ka-nya sika, rosa. Ada 7. Umpamanya kan, sekarang saya baca surat Al-Fatihah umpamanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah namanya bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu soba namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hijaz namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sikah namanya. Saya tatakan nih. Ya, enggak, beda. Terutama kalau panjang, umpamanya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba. Itu soba.
Sekarang Hijaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba ala. Itu Hijaz namanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu Nihawan namanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu Sika namanya. Mau belajar yang gituan? Saya juga cuma selewat ke dia oke. Tapi di sana sudah ada guru yang mengajarkan begitu. Jadi kalau pemanya nanti tadarusan pakai sikah yang lebih mudah. Gimana sikah yang lebih mudah? Ingat aja itulah sholawat badriyah itu. Atau tala'al badru alaina min saniyatil wada. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nyambung ke ibu yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Masih satu irama itu. Insyaallah dengan irama mudah-mudahan keluarga muncul cinta Al-Quran. Ya, mereka kalau sudah dikasih nyanyi kan ngahariring wae nyanyinya. Sok ini mah pukul Al-Quran. Terus nanti mah ganti gitu. Kalau pemanya bayi nangis juga pakai Quran. Bukan pakai apa namanya? Nina Bobo apa? Lupa lagi nyanyi. Nanti mah pakai ayat Al-Quran gitu kan. Ya subhanallah luar biasa gitu. Jadi sekarang dirubah suasana di rumah dengan bacaan Al-Quran dan tentu akan beda-beda selera keluarga kita. Mungkin ada yang sedang dengan murattal, ada yang mujawwad, nggak apa-apa. Pilih semuanya biar sesuai dengan selera mereka. Yang senang mujawwad, yang mujawwad itu yang kayak apa? Yang kencang-kencang lah, yang suaranya tarik-tarik lah gitu ya. Itu maka tidak semua orang punya kan. Tapi kalau dengan murattal, bacaan yang kayak biasa, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu untuk semua usia, untuk semua suara. Tapi kalau yang pakai kencang-kencang ya tidak semua orang bisa. Nah, tentunya nanti keluarga yang mana yang dipilih, insya Allah dengan seperti itu mereka akan merasakan. Tapi kata ibu juga kan usaha. Yang menentukan Allah. Karena itu kita tidak cukup usaha, tapi berdoa. Allah yang memberi, kita yang berjuang. Dan Allah sudah menyediakan. Kalau sudah menyediakan, ambil. Tidak cukup berdoa juga tanpa usaha. Kalau kita terus minta kepada Allah, sudah Allah berikan. Nih, tapi kita tidak mengambil, nggak akan dapat dong. Jadi ada usaha, memohon kepada Allah, dan kita terus-terusan lakukan evaluasi juga usaha kita benar apa enggak dengan berbagai cara. Nah, nanti kalau sudah kita berjuang dengan tadi pakai irama, pakai mudah-mudahan dengan sering-sering ibu memberikan contoh, mereka akan tertarik. Ya, bertahap lah, semua juga bertahap. Wallahu a'lam. Masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gak ada, sudah pada pintar semuanya, alhamdulillah. Ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang saya Al-Quran itu tidak memahami, tidak bisa juga. Tapi semua apa yang misalnya dari ini harus ada misalnya pelaksanaan hajatan, puasa. Apakah kami ini sudah termasuk memahami Al-Quran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada iman, ada ilmu, dan ada amal ya. Kita semuanya sudah diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Bila pemahaman kita sangat sedikit, sangat dangkal, imannya sajalah kita kuatkan, kita tingkatkan.
Ketika Al-Quran dibacakan, saya mah ngerti. Tapi beriman pada Al-Quran, alhamdulillah kita sedang mendengar Allah berfirman kepada kita. Ngerti nggak ngerti, kita sedang mendengar Allah berfirman kepada kita. Itu kenikmatan tertinggi itu. Melebihi daripada orang yang ngerti tapi tidak beriman. Ngerti sih, ngerti bahasa Arab, tapi saya mah ngerti. Tidak beriman, tidak percaya. Itu rugi orang yang seperti itu. Dan itu banyak dari kalangan orang yang tahu bahasa Arab, mau orang Indonesia ataupun orang Arab, yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kita alhamdulillah diberi nikmat iman oleh Allah pada Al-Quran. Ini yang paling utama. Sangat besar karunia Allah apabila diterima oleh kita berupa iman ditambah dengan ilmu. Iman dan paham kan. Bila paham tidak tercapai, imannya saja kita tingkatkan. Dan insya Allah kita di samping memang punya iman, satu kata mah sudah ada yang kita pahami. Umpamanya, saya bacakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dari satu ayat itu pasti sudah beberapa kata diketahui artinya. Kalau pokoknya wasari'u apa artinya? Enggak tahu. Ila maghfiratin, maghfirah mah tahu saya. Apa itu maghfirah? Ampunan. Ketika kita membaca atau mendengar wasari'u ila maghfirah, ya Allah, aku mohon ampunan dari Engkau. Min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Muttaqin, ya Allah, berikan aku nikmat hidup bersama orang yang bertakwa. Walaupun aku saat ini belum bertakwa, aku mohon Engkau gabungkan aku dengan orang yang bertakwa. Itu namanya tadabbur. Kalau tafsir, kita menjelaskan makna kata per kata, makna ayat kepada yang lain, itu tafsir namanya. Kalau tadabbur, hubungan kita dengan Al-Quran. Dan judul buku yang saya tulis saat ini sudah 9 jilid. Judulnya adalah Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Itu bisa dilihat nanti di YouTube atau di Instagram. Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Kok ada tafsir 10 qiraat? Apa itu maksud 10 qiraat? Qiraat itu yang pertama diangkat 7, tambah lagi 3 jadi 10. Contohnya seperti apa? Untuk surat Yasin, saya untuk surat Yasin kasih judul Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran Rindu Husnul Khatimah. Kenapa surat Yasin dikasih judul Rindu Husnul Khatimah? Akhir surat Yasin itu mengantarkan kita untuk menuju Husnul Khatimah. Apa ayatnya? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un 9 qiraat, wa ilaihi tarji'un 1 qiraat. Semuanya dari Rasulullah. Turja'un apa artinya? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah, hanya pada tangannya lah semua kekuasaan. Wa ilaihi turja'un, hanya kepadanya kamu semuanya dikembalikan. Siap enggak siap dikembalikan. Nah, kalau ada kalimat dikembalikan, wah, ngeri juga. Mau enggak mau kita harus siap-siap. Nah, kalau begitu yuk kita siapkan untuk kembali. Bacaan kedua, wa ilaihi tarji'un, dan kamu kepadanya kembali. Apabila dibaca dikembalikan dengan kamu kembali, rasanya bagaimana? Ketika putra ibu tiba-tiba pulang dari pesantren. Kenapa pulang? Dikembalikan. Dosa naon kan gitunya. Tapi ketika anak kembali, alhamdulillah udah kembali, beda. Nah, kembali itu enak. Dikembalikan itu, wah ngeri. Nah, akhir surat Yasin, qiraat 9, selain Ya'qub, turja'un. Qiraat Ya'qub, tarja'un. Itu pentingnya mempelajari ilmu qiraat. Dan ayat di tengah-tengah, walaqad adalla minkum jublan katsira, jublan katsira, jibilan katsira, jublan katsira. Ada 4. Jublan, jubulan, jibilan, jubullan. Tentu punya makna yang berbeda. Tapi saya kaji beberapa tafsir, enggak ada yang menerangkan
Apa bedanya jublan, jubulan, jibilan, jubulan? Bimaknan wahid, sama artinya. Saya tolak, enggak mungkin sama. Harus berbeda. Maka saya upayakan, saya tulis. Bagaimana sikap kita ketika membaca atau mendengar jubla, jubula, jibilla, jubula. Ada perbedaan makna. Maknanya apa? Gak akan cukup waktu. Sekarang harus dibuka bukunya. Itu untuk surat Yasin. Karena saya tulis dari Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf itu 8 jilid. Loncat dulu ke surat Yasin. Ini atas permintaan pembaca. Mohon surat Yasin dulu. Akhirnya surat Yasin. Dan surat Yasin ini sudah mau habis. Sedang persiapan untuk cetakan kedua. Nah, di dalam surat Yasin, oh luar biasa banyak bacaan. Ada wa ma amilat aidihim, ada wa ma amilat hu aidihim. Itu beda, hurufnya saja beda. Tentu punya makna yang berbeda juga. Itulah Quran, bacaan. Bacaan itu banyak, walaupun banyak terpelihara, makanya disebut Al-Quran. Mari kita berjuang. Kalau tidak sampai ilmunya yang luas, imannya kita tingkatkan. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mendengar, kita sedang mendengar Allah berfirman. Ngerti enggak ngerti, sedang mendengar Allah berfirman. Banyak ibu-ibu di tempat yang lain, bukan di sininya. Di tempat yang lain senang mendengarkan nyanyian bahasa Inggris. Ngerti ente? Tuh, ngerti. Bahasa India boro-boro. Terus yang ngerti apa? Bahasa Sunda. Tapi dinikmati gitu. Itu nyanyian berbagai bahasa dinikmati. Kenapa Al-Quran tidak dinikmati? Ngerti nggak ngerti, nikmatilah. Nikmatnya mendengarkan lagu cuma sampai di perasaan. Nikmatnya mendengar Al-Quran, perasaan, keyakinan, dan perbuatan. Pemikiran, semuanya. Makanya kalau kita sedang mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, ngerti nggak ngerti, kita upayakan untuk menikmati. Allah lah yang akan memberikan kepada kita ilmu di luar jangkauan. Bukan dari yang kita baca, tapi ilmu dari yang lain-lainnya. Karena Allah Maha Kuasa memberikan ilmu kepada kita. Boleh jadi, ini sering saya sampaikan, boleh jadi ada orang yang disebut alim, paham Quran, paham hadis. Dia punya murid, ikut sholat kepada gurunya. Pada waktu itu, muridnya mencapai tingkatan di atas gurunya waktu sholat. Kok bisa? Kan gurunya ilmunya luas. Boleh jadi gara-gara ilmu luas, dia tidak menikmati rendah diri di hadapan Allah. Si murid, karena merasa, saya memang nggak tahu apa-apa, tunduk saja kepada Allah. Ibadah itu tunduk kepada Allah. Mestinya semakin luas ilmu, semakin rendah diri di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan manusia. Tapi realita enggak begitu. Banyak orang yang luas ilmunya malah kehilangan nikmat ibadah. Karena dia bangga dengan ilmunya saja. Bahkan terkadang begitu gampang menilai orang lain. Salah. Ibadah dia tidak akan diterima. Ditolak oleh Allah. Untuk kata salah boleh. Tapi ditolak oleh Allah bukan hak kamu. Mengatakan diterima dan ditolak bukan hak kita. Itu hak Allah saja. Tidak mustahil ada orang yang baru masuk Islam. Belum bisa baca surat Al-Fatihah. Baru 1 ayat 2 ayat. Dia ikut sholat, gerakannya, dia ikuti imam, dan dia khusyuk. Dia meninggal waktu itu. Boleh jadi dia husnul khatimah, walaupun belum belajar baca Quran. Sementara gurunya nggak tahu. Ini ada kisah, tapi kisah ini bukan dalilnya. Yang namanya kisah pelajaran sajalah. Tapi untuk memberikan motivasi kepada kita. Seorang ulama di Mekah ceramah. Dia berkata, saya punya teman. Dan teman saya itu bermimpi mendapatkan pesan dari Rasulullah. Sampaikan salamku kepada orang ini. Pas bangun, Rasul menyuruh aku menyampaikan salam kepada dia. Dia orang tukang mabok, tukang judi. Masa sih Rasul menyampaikan salam sama dia? Udah, nggak diterima. Mungkin itu bukan mimpi yang benar lah. Mungkin mimpi datang dari yang lain. Udah, nggak dianggap. Tidur kedua, mimpi lagi yang sama. Sampai 3 kali, mimpi yang sama. Oh, kalau begitu ini betul-betul boleh jadi benar Rasul. Udah, saya kunjungi orang itu dan saya tahu orang itulah tukang mabok.
tukang judi, tukang maksiat lah, tukang zina. Udahlah, karena ini adalah sudah 3 kali saya dapat pesan. Saya cari dia di mana. Ternyata saya datang ke rumahnya, ditanya ke rumahnya, dia sedang di diskotik sana. Udah, saya maksakan dia datang ke diskotik. Sampai bertemu, oh iya, dia lagi joget di situ. Langsung dicolek, "Bang, hah? Kamu ada di sini?" "Iya, mau ngomong sama kamu sebentar." "Mau apa?" "Bisa keluar sebentar?" Boleh, keluar. Pas keluar, saya mimpi 3 kali pesan dari Rasul, menyampaikan salam kepada kamu. "Hah? Rasul salam kepada aku?" Benar. Rasul menyampaikan salam kepada kamu. Aku tukang mabuk, tukang zina, dapat salam dari Rasul. Itulah. Sekarang kapan kamu mau sadar? Nangis dia di situ. Kok orang mabuk seperti ini bisa menerima salam dari Rasul? Tukang zina dapat salam dari Rasulullah. Nangis tuh. Nah, sekarang yuk kita ke masjid yuk. Ayo. Berangkat ke masjid. Dia berwudu, sudah pernah belajar sholat mati baheula, ngan ditinggalkan gitu ya. Udah akhirnya dia sholat berjamaah, ternyata sujud terakhir nggak bangun-bangun sampai wafat di situ. Itulah rahmat Allah ya. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang ia kehendaki, gampang-gampang saja. Tapi terlihat dulu kan, walaupun dia tukang mabok, tukang judi, terakhir dengan sujud, dengan sholat. Nah, kalau orang seperti itu bisa mendapatkan nikmat seperti itu, kita berharap kepada Allah yang selalu hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Baik, itu aja barangkali ya. Udah cukup mungkin? Atau masih ada yang penasaran? InsyaAllah lain kesempatan kita bertemu lagi. Ini saya tadi juga menyampaikan kepada Bapak. Ini saya pengajian ketiga hari ini soalnya. Tadi saya sholat subuh di Masjid Nurul Masyriq sampai jam 6. Kemudian Nurul Masyriq ke rumah, pengajian buat santri dan buat masyarakat. Dari mulai jam 7 sampai jam 8. Segera ke sini. Alhamdulillah tercapai 1 jam ke sini. Saya khawatir gak nyampe gitu 1 jam, tapi nyampe juga Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita nikmat hidup menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Al-Quran. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Alimul ghaibi wasyahadah ya Tuhan kami. Kami yakin Engkau melihat di mana kini kami berada. Kami yakin Engkau mendengar suara hati kami. Dan Engkau menyaksikan semua perbuatan yang telah kami lakukan sejak dahulu hingga saat ini. Rabbana ya Tuhan kami, sungguh banyak karunia yang Engkau curahkan kepada kami, yang mesti kami gunakan untuk bekal ibadah, tapi sering kami salah gunakan. Kami salah gunakan karunia-Mu di hadapan Engkau ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami tidak bermaksud mempermainkan Engkau, tapi inilah kelemahan kami. Rabbana ya Rahman, kami mohon buka pintu taubat, pintu ampunan bagi kami ya Allah. Curahkan ampunan rahmat kepada kami. Rabbana ya Karim, Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Namun tidak ada yang tahu dari kami apakah kami akan bertemu dengan Ramadan ini, atau Ramadan tiba kami sudah Engkau panggil lebih dulu. Ilahna ya Tuhan kami, sudah sekian kali Ramadan kami berusaha untuk ibadah saum, namun kami tidak tahu apakah saum kami masih tersisa hasilnya sampai saat ini atau sudah terhapus dengan perbuatan dosa. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat hidup bersama Ramadan mendatang. Berikan kepada kami nikmat khusyuk ibadah, nikmat hidup bersama Al-Quran. Berikan kepada kami Allah nikmat syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, kapanpun ajal menjemput kami, dimanapun kami kedatangan ajal, kami mohon ya Allah, karena kami takut su'ul khatimah, kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah.
Bimbinglah kami saat ajal menjemput kami. Bimbinglah kami untuk mengungkapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelahnya kami menghembuskan nafas terakhir. Rabbana ya Karim, berilah kami nikmat mendengar panggilan Engkau, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami mohon ya Allah di akhirat nanti Engkau pertemukan kami dengan keluarga kami dalam surga-Mu ya Allah. Kami mohon Engkau pertemukan kami dengan ayah dan ibu kami dalam surga. Jangan Engkau biarkan kami melihat mereka dalam siksa. Jangan pula Engkau biarkan mereka melihat kami dalam siksa. Jangan pula Engkau biarkan kami melihat anak kami, keturunan kami dalam siksa-Mu. Masukkan semuanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan ada yang terkecuali dari keluarga kami. Walaupun kami belum mampu membina keluarga dengan benar, kami mohon ya Allah di akhirat nanti Engkau pertemukan kami dengan semua anak kami, keturunan kami, pasangan hidup kami dalam surga-Mu ya Allah, di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.